Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randika Lesmana Putra, mahasiswa semester 5 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menyampaikan 12 materi dari mata kuliah pengambilan keputusan untuk memenuhi tugas UTS. Sebelum masuk ke penyampaian materi pertama, saya akan menjelaskan perihal apa sih pengambilan keputusan itu. Menurut Syagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Lebih lanjutnya dikatakan mengenai masalah, pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi, menganalisis masalah dengan memeriksa fakta dan data, mencari alternatif yang paling masuk akal, dan mengevaluasi hasil yang diperoleh sehingga konsekuensi penyelesaian keputusan yang diambil akan dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan membuat pilihan tentang alternatif itu. Materi pertama yang ingin saya sampaikan yaitu pohon keputusan. Model pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki. Materi pertama yaitu pohon keputusan. Model pohon keputusan ialah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki. Pohon keputusan atau disebut juga dengan model hierarkis pendukung keputusan yang menggunakan struktur berbentuk pohon untuk mewakili serangkaian keputusan dan konsekuensi yang mungkin terjadi, termasuk hasil acak, biaya sumber daya, dan utilitas. Decision tree menggunakan representasi struktur pohon di mana setiap node mempresentasikan atribut cabangnya, mempresentasikan nilai dan atribut, dan daun mempresentasikan kelas. Node yang paling atas dari decision tree disebut sebagai root. Decision tree merupakan metode klasifikasi yang paling populer digunakan. Selain karena pembangunannya relatif cepat, hasil dari model yang dibangun mudah untuk dipahami. Pada decision tree terdapat 3 jenis node. Yang pertama yaitu root node, merupakan node paling atas. Pada node ini tidak ada input dan bisa tidak mempunyai output atau mempunyai output yang lebih dari satu. Kedua, internal node, merupakan node percabangan. Pada node ini terdapat satu input untuk mempunyai output minimal 2. Selanjutnya yaitu leaf node atau terminal node, merupakan node akhir. Pada node ini hanya terdapat satu input dan tidak mempunyai output. Pohon keputusan merupakan salah satu metode belajar yang sangat populer dan banyak digunakan secara praktis. Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan fungsi-fungsi pendekatan yang bernilai diskrit. Adapun yang menjadi konsep pohon keputusan adalah mengubah data yang ada pada tabel keputusan menjadi sebuah pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Berikut saya akan menjelaskan menjadi konsep gambaran pohon keputusan. Yang pertama yaitu manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan ialah kemampuan untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel hingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Berikut adalah konsep gambaran pohon keputusan. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan ialah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Beberapa manfaat lain dari pohon keputusan, di antaranya yaitu yang pertama, mengeksplorasi data dan menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Yang kedua, memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Yang ketiga, bersifat fleksibel, memilih fitur dan internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Kefleksibelan metode ini meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengeliminasi data yang tidak diperlukan. Yang kelima, mudah memperoleh sebuah solusi dari suatu permasalahan. Materi kedua yaitu model analisis SWOT. Analisis SWOT diperkenalkan pertama kali oleh Kenneth Andrew
pada tahun 1963 di sebuah simposium tentang business policy di The McKinsey Foundation for Management Research. Kenneth Andre memperkenalkan analisis SWOT dengan 4 kuadran yang menggunakan metode kuantitatif. Kemudian pada tahun 1982, Heinz Weinstein dari University of San Francisco mengembangkan analisis SWOT klasik yang menggunakan metode kuantitatif. Analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis situasional yang menitik beratkan pada identifikasi beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, organisasi, atau lembaga. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan. Strategi harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan, organisasi, ataupun lembaga tersebut dalam kondisi yang ada pada saat ini. Faktor-faktor analisis SWOT. Yang pertama, strength. Yang kedua, weakness. Yang ketiga, opportunities. Yang keempat, threats. Kegunaan analisis SWOT. Yang pertama, digunakan untuk menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi. Yang kedua, digunakan untuk menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal lembaga. Yang ketiga, digunakan untuk mengetahui sejauh mana diri kita dalam lingkungan kita. Yang keempat, digunakan untuk mengetahui posisi sebuah perusahaan ataupun organisasi. Yang kelima, digunakan untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dihadapkan dengan para pesaingnya. Selanjutnya yaitu manfaat analisis SWOT. Yang pertama, analisis SWOT dapat membantu melihatkan suatu persoalan dari 4 sisi sekaligus yang menjadi dasar sebuah analisis persoalan, yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan, ataupun peluang dan ancaman. Yang kedua, analisis SWOT tajam sehingga memberikan hasil berupa analisis yang cukup tajam sehingga mampu memberikan arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan sekaligus menambah keuntungan berdasarkan sisi peluang yang ada sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. Yang ketiga, analisis SWOT dapat membantu membedah organisasi dari 4 sisi yang dapat menjadi dasar dalam proses identifikasinya. Dan dengan analisis ini, kita dapat menemukan sisi-sisi yang terkadang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Yang keempat, analisis SWOT dapat menjadi instrumen yang cukup ampuh dalam melakukan analisis strategi, sehingga dapat menemukan langkah yang tepat dan terbaik sesuai dengan situasi pada saat itu. Yang kelima, analisis SWOT dapat digunakan untuk membantu organisasi meminimalisasi kelemahan yang ada serta menekankan munculnya dampak ancaman yang mungkin akan timbul. Jadi, analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis situasional yang menitik beratkan pada identifikasi beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, organisasi, atau lembaga. Proses pengambilan keputusan, strategi selalu berkaitan dengan pengambilan misi, tujuan, strategi, harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan, organisasi, atau lembaga tersebut dalam kondisi yang ada pada saat ini. Selanjutnya, yaitu materi ketiga, teknik pengambilan keputusan. Definisi teknik pengambilan keputusan dalam suatu kondisi ketika suatu organisasi akan melakukan pengambilan keputusan. Maka yang perlu dilakukan, yang menjadi pertimbangan utama adalah apakah keputusan yang diambil dapat menjadi keputusan yang efektif, di mana diharapkan keputusan yang diambil dapat berdampak langsung dan bersifat positif bagi kepentingan organisasinya. Teknik-teknik pengambilan keputusan yang efektif ini akan membantu organisasi dalam membuat keputusan terbaik dikaitkan dengan ketersediaan informasi yang relevan. Selanjutnya yaitu fungsi pengambilan keputusan. Yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Adapun tujuannya yang pertama yaitu bersifat tunggal, yaitu ketika di mana hanya satu masalah yang ditangani dalam output, maka output tersebut memiliki tujuan keputusan tunggal karena setelah ditentukan masalah tersebut tidak akan terkait dengan masalah lainnya. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda yaitu ketika suatu pilihan mempengaruhi lebih dari suatu masalah. Ada banyak tujuan pengambilan keputusan yang terlibat. Dengan mengambil satu tindakan secara bersamaan, 2 atau lebih masalah yang bertentangan atau tidak bertentangan dapat diselesaikan. Pentingnya pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi
Maju mundurnya suatu organisasi, terutama karena masa depan suatu organisasi banyak ditentukan oleh pengambilan keputusan sekarang. Pentingnya pengambilan keputusan dapat dilihat pendapat Mintzberg 2009 dari segi kekuasaan untuk membuat keputusan, yaitu apakah mengikuti pola sentralisasi atau desentralisasi. Selanjutnya yaitu teknik-teknik. Yang pertama ada brainstorming, ketika sekelompok individu dalam suatu organisasi menghadapi skenario yang sulit. Selanjutnya yaitu teknik-teknik. Yang pertama brainstorming, ketika sekelompok individu dalam suatu organisasi menghadapi skenario sulit yang tidak terlalu rumit dan dapat dikarakterisasi dengan tepat. Mereka melakukan percakapan di mana semua pihak yang berkepentingan diharapkan untuk mengambil bagian dan berbagi pendapat. Yang kedua, sinektik. Pada dasarnya metode ini menegaskan seorang pemimpin diskusi kepada salah satu anggota kelompok diskusi. Seorang ahli teori ilmiah, pengambilan keputusan menjadi salah satu peserta percakapan. Selanjutnya, fasilitator diskusi meminta setiap orang untuk menelaah masalah yang muncul setelahnya, memberikan sudut pandang masing-masing, dan kemudian memilih ide-ide yang diyakini kelompok akan membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, DLP merupakan tanggung jawab para spesialis ini untuk memperkirakan apakah suatu peristiwa dapat atau mungkin terjadi. Setelah pengumpulan tanggapan kelompok, masing-masing anggota ahli memeriksa perkiraan yang diberikan oleh semua rekannya yang sebelumnya tidak terpenuhi. Yang keempat, peace bowling. Sebuah kursi ditempatkan di tengah lingkaran tempat sekelompok pengambilan keputusan duduk. Satu-satunya individu yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan pemikiran tentang suatu situasi adalah orang yang duduk di kursi. Peserta lain berbagi pemikiran, ide, dan pertanyaan mereka. Yang kelima, didaktik, interaction. Setiap pemikiran yang diungkapkan, pro dan kontra, didokumentasikan dengan cermat. Setelah itu, kedua kelompok berkumpul untuk membahas temuan dari catatan mereka. Ada perubahan lokasi pada fase selanjutnya. Organisasi yang sebelumnya menyuarakan dukungan terhadap posisi tersebut kini mengambil sikap merendahkan. Yang keenam, kolektif bargaining. Dua pihak yang mempunyai pandangan berbeda bahkan bertolak belakang atas suatu masalah duduk di satu meja dengan saling menghadap. Yang ketujuh, teknik partisipatif. Pendekatan kepemimpinan demokratis yang melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan sebagian besar berbasis perilaku kelompok ataupun individu. 8. Teknik pengambilan keputusan kelompok. Pemimpin dapat membuat pilihan lebih berhasil dengan menggunakan prosedur pengambilan keputusan kelompok. Saat ini, para pemimpin memiliki akses terhadap strategi keterlibatan perilaku yang telah dibahas sejauh ini. Kreativitas dalam pengambilan keputusan dapat diterapkan baik pada individu maupun kelompok. Selanjutnya, materi keempat, yaitu keputusan kelompok adalah hasil dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa orang ataupun anggota dalam suatu kelompok. Keputusan tersebut dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti proyek, rencana, atau masalah yang perlu dipecahkan. Tujuannya yaitu untuk mencapai hasil yang lebih baik atau lebih optimal daripada yang mungkin dicapai oleh individu yang mengambil keputusan sendiri. Adapun beberapa tujuan dari keputusan kelompok yaitu yang pertama, untuk mendapatkan komitmen terhadap keputusan. Yang kedua, untuk menginvestasikan lebih banyak pengetahuan dari keahlian selama proses tersebut. Yang ketiga, untuk membawa sinergi di antara anggota kelompok. Keuntungan dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kumpulan pengetahuan. Pengambilan keputusan dalam suatu kelompok melibatkan banyak orang selama proses tersebut, membawa lebih banyak pengetahuan dan keahlian pada saat pengambilan keputusan. Yang kedua, penerimaan. Karena keputusan diambil secara kolektif, para anggota dengan mudah menerima keputusan. Yang ketiga, ragam alternatif. Sebuah kelompok dapat menghasilkan lebih banyak alternatif daripada individu. Yang keempat, pengembangan keseluruhan. Pengambilan keputusan kelompok adalah proses interaktif di mana anggota kelompok berbagai keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang kelima, keragaman pandangan. Individu yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda terhadap situasi. Yang keenam, keputusan seimbang. Berbagai konsekuensi dan resiko dipastikan oleh anggota kelompok yang berbeda menghasilkan pengambilan keputusan yang seimbang. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, dominasi. Anggota kelompok harus setuju dengan satu atau lebih anggota yang mendominasi atau membuat keputusan. Yang kedua, konflik. Ketidaksepakatan di antara anggota kelompok dapat menyebabkan konflik dalam kelompok. Yang ketiga, proses pengambilan waktu.
Mungkin perlu banyak waktu jika anggota kelompok tidak dapat mencapai keputusan yang sesuai. Yang keempat, tekanan. Anggota kelompok mungkin merasakan tekanan untuk menerima keputusan yang diambil oleh orang lain. Tantangan dalam keputusan kelompok dapat melibatkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai keputusan yang efektif dan memadai. Beberapa tantangan umum dalam pengambilan keputusan kelompok, yang dimana pasti selalu ada perbedaan pendapat dan nilai antara anggota kelompok dapat menghasilkan konflik. Tantangan lainnya yaitu beberapa kelompok mungkin cenderung mengikuti keputusan mayoritas atau menghindari konflik, yang dapat menghasilkan keputusan yang tidak sepenuhnya terfikirkan. Lalu ada pula yang dinamakan dengan fenomena ghosting, terjadi ketika kelompok berusaha untuk mencapai konsensus dengan menghindari konflik dan mengorbankan evaluasi kritis. Implikasi keputusan kelompok memiliki beberapa implikasi yang perlu diperhatikan. Implikasi ini dapat mencakup berbagai aspek, baik yang positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana proses pengambilan keputusan kelompok dijalankannya. Implikasi positif adalah bahwa keputusan kelompok cenderung memiliki kualitas yang lebih baik daripada keputusan yang diambil oleh individu. Namun jika dilihat, keputusan kelompok dapat memakan waktu yang lebih lama, membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada pengambilan keputusan individu. Selanjutnya yaitu materi kelima, strategi pengambilan keputusan. David 2016 mendefinisikan strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi merupakan tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Strategi memiliki konsekuensi yang bermultifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan. Strategi pengambilan keputusan adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mengelola proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif dan efisien. Ini mencakup langkah-langkah dengan metode yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah, memperoleh dan menganalisis informasi, merumuskan alternatif, mengevaluasi risiko, dan memilih keputusan terbaik berdasarkan tujuan, kepentingan, dan nilai-nilai yang ada. Strategi pengambilan keputusan juga dapat mencakup elemen-elemen seperti penggunaan perangkat lunak khusus, pengumpulan data secara sistematis, penggunaan analisis statistik, dan berbagai alat untuk pengambilan keputusan yang tersedia. Tujuannya yaitu untuk membantu dalam menghadapi masalah ataupun situasi dengan cara yang sistematis dan terinformasi. Beberapa strategi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan ialah seperti yang pertama, identifikasi tujuan, yang kedua, pengumpulan informasi, yang ketiga, pertimbangan alternatif, yang keempat, tinjauan konsekuensi, yang kelima, evaluasi resiko, yang keenam, membuat keputusan, yang ketujuh, tindakan, yang kedelapan, evaluasi dan revisi, yang kesembilan, belajar dan dari pengalaman, yang kesepuluh, gunakan alat bantu, yang kesebelas, pertimbangan intuisi. Selanjutnya, ada beberapa hambatan yang dapat menghambat strategi pengambilan keputusan yang efektif. Memahami hambatan-hambatan ini dapat membantu kita mengidentifikasi dan berusaha untuk mengatasinya. Beberapa hambatan umum dalam pengambilan keputusan seperti yang pertama, keterbatasan informasi, yang kedua, bias kognitif, yang ketiga, tekanan waktu, yang keempat, risiko dan ketidakpastian, yang kelima, ketidakpastian informasi. Lalu yang keenam, konflik kepentingan, yang ketujuh, tumpang tindih otoritas, yang kedelapan, kompleksitas masalah, yang kesembilan, pengambilan keputusan grup. Yang kesepuluh yaitu resistensi perubahan situasi dan kondisi yang mendasari strategi pengambilan keputusan. Yang pertama, terdapat kesenjangan GAP antara sikon yang ada dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, ada kepedulian pihak pengambilan keputusan terhadap GAP tersebut. Yang ketiga, ada motivasi dari pengambilan keputusan untuk menyelesaikan ataupun mengurangi GAP tersebut. Yang keempat, decision maker memiliki sumber daya, uang, karyawan, teknologi, dan sebagainya yang memadai untuk menyelesaikan GAP tersebut. Selanjutnya yaitu materi keenam, yaitu teori, konteks, dan metode pengambilan keputusan. Tujuan teori pengambilan keputusan ialah untuk menyediakan kontribusi dalam membuat harapan menjadi efektif. Tujuan ini juga dapat tercapai dimasukkan sebagai salah satu asumsi dalam pembentukan teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan dapat dijelaskan mengenai bagaimana memberikan referensi kepada orang ataupun organisasi di dalamnya untuk mengambil keputusan.
Menurut Salusu 2016, proses pemilihan ataupun suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi proses itu menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Teknik pengambilan keputusan. Brainstorming merupakan satu teknik pengambilan keputusan yang kreatif dan sangat berguna dalam menghasilkan gagasan ataupun kelompok sinektik. Seorang di antara anggota kelompok peserta bertindak selaku pimpinan diskusi. Di antara para peserta ada seorang ahli di dalam teori ilmiah pengambilan keputusan. Consensus thinking, orang-orang yang terlibat dalam solusi tersebut masalah harus disepakati mengenai sifat, keterbatasan, dan dampak dari suatu masalah situasi problematis yang dihadapi. Juga menyepakati tekniknya dan model yang ingin Anda gunakan untuk Delphi digunakan untuk mengambil keputusan meramal masa depan yang diperhitungkan akan dihadapi organisasi. Didactic interaction gunakan untuk suatu situasi yang memerlukan jawaban ya atau tidak. Collective bargaining, dua pihak yang mempunyai pandangan berbeda bahkan bertolak belakang atas suatu masalah duduk di satu meja dengan saling menghadap. Karakteristik teori pengambilan keputusan. Yang pertama, rasionalitas, yang kedua, terstruktur, yang ketiga, pembelajaran. Pengambilan keputusan secara kolaboratif. Yang pertama, teamwork. Melakukan keputusan bersama tim member dapat membantu mencapai hasil terbaik, memecahkan masalah, dan mengurangi resiko. Yang kedua, communication, memberikan kesempatan untuk semua karyawan untuk memberikan input dan pemikiran untuk memastikan keputusan terinformasi dan konsensus. Yang ketiga, agreement, meningkatkan kepercayaan pada kesepakatan bersama antar karyawan dengan membuat kesepakatan tertulis disepakati oleh semua pihak. Selanjutnya yaitu materi ketujuh, kerangka berpikir pengambilan keputusan. Kerangka berpikir pengambilan keputusan adalah suatu model ataupun konsep yang digunakan untuk membantu seseorang dalam mengambil keputusan. Suatu kerangka berpikir dalam pengambilan keputusan bisa dikatakan sebagai suatu konsep atau strategi dalam mengambil keputusan. Para ahli berusaha untuk mengembangkan berbagai pendekatan dalam menciptakan suatu kerangka konseptual. Dalam pengambilan keputusan, mulai dari kerangka yang hanya terdiri dari beberapa langkah yang sederhana, ke kerangka yang terdiri dari komponen-komponen yang rumit. Kerangka yang paling sederhana hanya terdiri dari 4 langkah yang sekuensial, yaitu yang pertama, menemukan situasi yang memerlukan keputusan. Yang kedua, menemukan faktor-faktor diperlukannya suatu tindakan tertentu. Yang ketiga, memilih satu di antara berbagai alternatif yang tersedia. Yang keempat, menilai pilihan-pilihan yang pernah dibuat di masa lalu untuk mengetahui pilihan mana yang membuahkan hasil yang paling menguntungkan bagi organisasi. Elemen yang membentuk kerangka berpikir dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Merupakan sebuah proses pengumpulan informasi tentang situasi yang memerlukan tindakan ataupun keputusan. Penting untuk merinci masalah dengan jelas, mengidentifikasi tujuan dan menetapkan batasan serta kendala yang mungkin ada. Batasan serta kendala yang mungkin ada yaitu mengumpulkan informasi yang relevan. Informasi ini dapat berupa data, fakta, ataupun pemahaman tentang situasi yang sedang dihadapi. Selanjutnya, mengidentifikasi berbagai alternatif keputusan yang mungkin. Ini melibatkan brainstorming, analisis, dan pemikiran kreatif untuk menghasilkan berbagai pilihan yang dapat dipertimbangkan. Selanjutnya, perlu dilakukannya evaluasi untuk menentukan kelebihan dan kekurangannya masing-masing pilihan. Ini melibatkan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengambilan keputusan harus memilih alternatif yang dianggap paling sesuai dengan tujuan dan kriteria yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya ialah mengimplementasikannya. Ini melibatkan perencanaan tindakan yang perlu diambil untuk menjalankan keputusan tersebut. Langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan adalah evaluasi hasil. Ini melibatkan analisis apakah keputusan yang diambil telah mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. Dasar-dasar kerangka berpikir dalam pengambilan keputusan yaitu kerangka berpikir dalam pengambilan keputusan harus didasari oleh prosedur dan teknik serta didukung oleh informasi yang tepat atau akurat, benar, reliable, dan tepat waktu, timeliness.
Keputusan tidak terprogram merupakan keputusan yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang baru yang belum pernah diambil sebelumnya. Menurut Rizky W. Griffin, keputusan tidak terprogram adalah keputusan secara relatif yang tidak terstruktur dan muncul lebih jarang daripada suatu keputusan yang terprogram. Pengambilan keputusan tidak terprogram bersifat lebih rumit dan membutuhkan kompetensi khusus untuk menyelesaikan seperti TOP, manajemen, dan para konsultan dengan tingkat skill yang sangat tinggi. Selanjutnya materi ke-8 yaitu keputusan intuitif. Pengambilan keputusan intuitif adalah pengambilan keputusan dengan mengandalkan perasaan, kesadaran, emosional, fantasi, kadang-kadang bersifat impulsif, cepat mengambil keputusan. Heron dan kawan-kawan 1978, pengambilan keputusan intuitif adalah suatu proses tidak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Dalam hal ini, tidak berarti analisis rasional sama sekali tidak berjalan. Lebih tepatnya antara faktor emosional, fantasi, dan rasional saling melengkapi. Hanya saja aspek emosional lebih dominan. Robbins 1996 mengidentifikasikan ada 8 kondisi yang memungkinkan orang menggunakan pengambilan keputusan intuitif. Yaitu yang pertama, bila ada ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi. Selanjutnya yang kedua, bila hanya ada sedikit preseden untuk diikuti. Yang ketiga, bila hal-hal yang dihadapi kurang dapat diramalkan secara ilmiah. Yang keempat, bila fakta-fakta yang terkait terbatas. Dan yang kelima, fakta tidak jelas menunjukkan jalan untuk diikuti. Selanjutnya, gaya pengambilan keputusan intuitif. Gaya dalam pengambilan keputusan menurut Stephen Robbins 2006 adalah yang pertama, gaya mengarahkan. Directive style adalah gaya pengambilan keputusan yang dicirikan oleh toleransi yang rendah terhadap ambiguitas dan cara berpikir yang rasional. Kedua, gaya analitis. Analytic style adalah gaya pengambilan keputusan yang dicirikan oleh toleransi terhadap ambiguitas yang tinggi dan berpikir rasional. Yang ketiga, gaya konseptual. Conceptual style adalah gaya pengambilan keputusan yang dicirikan oleh toleransi terhadap ambiguitas yang tinggi dan cara berpikir intuitif. Selanjutnya, yang keempat, gaya perilaku. Behavior style adalah gaya pengambilan keputusan yang dicirikan oleh toleransi terhadap ambiguitas yang rendah dan cara berpikir intuitif. Cara mengambil keputusan intuitif yang efektif, yang pertama yaitu mengembangkan intuisi, yang kedua mengumpulkan informasi yang cukup, selanjutnya mempercayai insting, dan memperhatikan konteks, menyeimbangkan intuisi, belajar dari pengalaman. Karakteristik intuitif yang pertama, intuisi harus memenuhi syarat non-inferensial atau langsung, karena proporsi dalam berintuisi tidak didasarkan pada suatu premis. Selanjutnya, intuisi harus memenuhi syarat ketegasan, sebab intuisi merupakan suatu kognisi yang mengandung makna tegas seperti suatu keyakinan, belief dalam diri individu. Tidak bisa sekedar suatu kecenderungan atau suatu gejala. Selanjutnya, intuisi harus memenuhi syarat pemahaman minimal dari suatu objek proposisi. Karena seseorang tidak dapat berintuisi mengenai hal yang tidak dia dipahami. Selanjutnya, intuisi tidak dapat harus bergantung pada suatu teori itu sendiri maupun hipotesis teoretik. Tapi tidak berarti bahwa intuisi merupakan prokonseptual, hanya ia tidak didasarkan pada beberapa hipotesis teoritis. Berikut beberapa yang mempengaruhi pengambilan keputusan intuitif. Yang pertama, pengalaman. Pengalaman merupakan salah satu yang mempengaruhi pengambilan keputusan intuitif. Orang yang memiliki lebih banyak pengalaman di bidang tertentu mungkin cenderung lebih membuat keputusan intuitif berdasarkan pengalaman masa lalunya. Selanjutnya, kepribadian. Ciri-ciri kepribadian seperti keterbukaan terhadap pengalaman, toleransi terhadap ambiguitas, dan kecenderungan mengambil resiko juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara intuitif. Selanjutnya, mekanisme coping. Mekanisme coping seperti perhatikan dan regulasi emosional dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara intuitif. Selanjutnya, suasana hati. Suasana hati juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara intuitif.
Orang yang berada dalam suasana hati yang positif mungkin lebih cenderung membuat keputusan yang berdasarkan intuisi. Yang kelima, ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara intuitif. Dalam lingkungan yang tidak pasti, orang mungkin lebih mengandalkan intuisi untuk mengambil keputusan. Keenam, faktor budaya. Seperti menilai dan keyakinan juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Misalnya, dalam beberapa budaya, intuisi mungkin lebih dihargai daripada pengambilan keputusan rasional. Ketujuh, faktor sosial. Faktor sosial berarti kelompok referensi, keluarga, dan status sosial juga dapat mempengaruhi keputusan intuitif. Selanjutnya yang kedelapan, faktor pribadi. Faktor pribadi seperti usia, pekerjaan, status ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara intuitif. Selanjutnya, faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara intuitif. Materi ke-9 yaitu tentang cost benefit analysis. Cost benefit analysis ini merupakan manfaat metode untuk meninjau atau menilai assessment suatu kebijakan dengan mengukur segala dampaknya berdasarkan suatu moneter ataupun uang. Dalam menilai suatu kebijakan, cost benefit analysis ini mempertimbangkan seluruh biaya yang ditanggung untuk memanfaatkan yang dirasakan oleh masyarakat. Tujuannya yaitu untuk membantu pengambilan kebijakan sosial dan meningkatkan manfaat sosial ataupun meningkatkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Analisis biaya manfaat juga dapat dilakukan di tengah proses in medias res berjalannya suatu program ataupun kebijakan. Analisis biaya manfaat ini berguna untuk memberikan masukan bagi keberlanjutan, penghentian ataupun modifikasi program ataupun kebijakan. Selain itu juga menentukan ataupun mengukur apa kemanfaatan suatu proyek, program ataupun kegiatan berupa suatu investasi ataupun biaya yang baik atau tidak, bertujuan untuk memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek, termasuk membandingkan biaya total yang diharapkan dari setiap pilihan dengan total keuntungan yang diharapkan. Untuk mengetahui apakah keuntungan melampauinya biaya serta seberapakah banyaknya, menurut Mangko Sobroto 1998, dalam menentukan manfaat dan biaya suatu program ataupun proyek harus dilihat secara luas pada manfaat dan biaya sosial dan tidak hanya pada satu individu. Oleh karena itu, menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka manfaat dan biaya dapat dikelompokkan dengan berbagai cara. Ferry 2012, biaya cost, biaya persiapan adalah biaya untuk dikeluarkan sebelum proyek yang bersangkutan benar-benar diselesaikan. Biaya investasi ataupun model biaya investasi biasanya dapat dari pinjaman ataupun badan ataupun lembaga keuangan dari dalam negeri ataupun luar negeri. Biaya operasional masih dapat dibagi lagi menjadi biaya gaji untuk karyawan, biaya listrik, air dan telekomunikasi, biaya habis pakai, biaya kebersihan dan sebagainya. Biaya perubahan ataupun penggantian pada awal umur. Proyek biaya ini muncul tetapi setelah memasuki usia tertentu, biasanya pada bangunan mulai terjadi kerusakan-kerusakan memerlukan perbaikan. Manfaat ataupun benefit langsung dapat berupa peningkatan output secara kualitatif dan kuantitatif akibat berupa alat-alat produksi yang lebih canggih. Manfaat tindak langsung adalah manfaat yang muncul di luar proyek, namun sebagai dampaknya adanya proyek manfaat terkait, yaitu keuntungan yang sulit dinyatakan dengan sejumlah uang namun benar-benar dapat dirasakan, seperti keamanan dan kenyamanan. Metode yang digunakan untuk mengukur biaya dan manfaat pada analisis manfaat, biaya atau cost benefit analysis yang pertama yaitu metode perbandingan manfaat dan biaya, benefit cost ratio. Metode ini memfasilitasi perbandingan berbagai alternatif investasi ataupun proyek yang berbeda. Biasanya digunakan untuk analisis biaya manfaat kebersamaan dan ukuran-ukuran lain seperti net present value, laba atas investasi,
tingkat pengambilan internet, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu metode net present value. Net present value ini menghitung selisih antara nilai arus, kas masuk, dan kas keluar selama dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, metode internal rate of return adalah tingkat pengembalian yang diharapkan suatu investasi ataupun proyek, digunakan untuk menemukan probabilitas dari suatu investasi ataupun proyek yang diusulkan. Tingkat bunga yang diterima dari investasi lainnya, maka investasi tersebut dianggap layak dilakukan. Materi ke-10 yaitu pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan rasional menggunakan nalar atas data yang ada untuk mencari kebenaran faktual kegunaan dan derajat kebenarannya. Marzuki tahun 2018. Menurut Clement, rasionalitas merupakan sebuah tindakan manusia dalam memaksimalkan tujuan ataupun kepuasan yang ingin didapatkan. Metode ini digunakan untuk mengetahui rasional atau tidaknya tindakan tersebut. Perlu adanya pengetahuan nantinya apa yang akan menjadi ataupun didapati keuntungannya. Pengaruhnya, pengambilan keputusan ini mampu mempengaruhi orang lain ataupun kelompok melalui beberapa alternatif solusi terhadap masalah ataupun motivasi rasional. Menurut Stedman dan Karuk tahun 2018, motivasi rasional adalah motivasi yang mengajak konsumennya untuk berpikir secara rasio dan yang didasarkan pada kenyataan. Kenyataan di dalam memahami setiap alternatif dalam memilih produk yang menurut konsumen dapat memberikan kualitas yang terbaik, harga yang terjangkau, ketersediaan barang, lokasi, ukuran, dan kebersihan. Efisiensi dalam penggunaan, keawetan dapat dipercaya, dan keterbatasan waktu yang ada pada konsumen. Dalam hal ini, menurut Muhammad Fauzi tahun 2010, ada beberapa indikator faktor rasional. Yang pertama itu adalah pelayanan, yang kedua kenyamanan, yang ketiga kepuasan. Contohnya, pengambilan keputusan yang rasional adalah etika seorang manajer perusahaan yang harus memilih vendor untuk menyediakan bahan baku. Manajer tersebut melakukan analisis pasar, membandingkan kualitas harga dan keandalan setiap vendor. Dia juga mempertimbangkan kebutuhan perusahaan, jangka waktu, kontrak, dan reputasi vendor. Setelah mempertimbangkan semua faktor ini, manajer membuat keputusan berdasarkan data yang objektif dan logis untuk memilih vendor yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada beberapa manfaat dari pengambilan keputusan ini yang rasional. Di antaranya, yang pertama yaitu efisiensi. Pengambilan keputusan yang rasional memungkinkan untuk memilih solusi yang paling tepat dan efisiensi berdasarkan analisis yang objektif, sehingga mengurangi pemborosan waktu, sumber daya, dan energi. Kedua, akurasi. Keputusan yang berdasarkan pada data dan fakta cenderung lebih akurat dan dapat diandalkan karena mengurangi pengaruh dari emosi ataupun bias personal. Yang ketiga, konsistensi. Pengambilan keputusan yang rasional memungkinkan untuk konsistensi dalam pengambilan keputusan di masa depan karena didasarkan pada prinsip-prinsip logis dan analitis. Yang keempat, pengendalian risiko. Dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, keputusan yang rasional dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Yang kelima, peningkatan performa. Keputusan yang rasional cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih efektif dalam jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan performa individu ataupun organisasi. Demikian, pengambilan keputusan yang rasional dapat membantu individu ataupun organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih baik, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi dan keefektivitas dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, yaitu materi ke-12. Mengenai keputusan kelompok adalah hasil dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa orang anggota dalam suatu kelompok. Keputusan tersebut dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti proyek, rencana, atau masalah yang perlu dipecahkan. Yang pertama yaitu tujuan pengambilan keputusan. Tujuannya yaitu dari pengambilan keputusan kelompok adalah mencapai hasil yang lebih baik atau lebih optimal daripada orang yang mungkin dicapai oleh individu
yang mengambil keputusan sendiri. Adapun beberapa tujuan dari keputusan kelompok yaitu sebagai berikut. Di antaranya untuk mendapatkan komitmen terhadap keputusan, untuk menginvestasikan lebih banyak pengetahuan dan keahlian selama proses tersebut, untuk membawa sinergi di antara anggota kelompok. Kedua, tantangan dalam keputusan kelompok, yaitu dapat melibatkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai keputusan yang efektif dan memadai. Beberapa tantangan umum dalam pengambilan keputusan kelompok, yang mana pasti selalu ada perbedaan pendapat dan nilai antara anggota kelompok dapat menghasilkan konflik. Tantangan lainnya yaitu beberapa kelompok mungkin cenderung mengikuti keputusan mayoritas ataupun menghindari konflik yang dapat menghasilkan keputusan yang tidak sepenuhnya terpikirkan. Lalu ada pula yang dinamakan dengan fenomena groupthink, terjadi ketika kelompok berusaha untuk mencapai konsensus dengan menghindari konflik yang mengorbankan evaluasi kritis. Yang ketiga, implikasi keputusan kelompok. Keputusan kelompok memiliki beberapa implikasi yang diperhatikan. Implikasi ini dapat mencakup berbagai aspek, baik yang positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana proses pengambilan keputusan kelompok yang dijalankannya. Implikasi positif ialah bahwa keputusan kelompok cenderung memiliki kualitas yang lebih baik daripada keputusan yang diambil oleh individu. Tetapi jika dilihat dari sisi negatifnya, bahwa dalam pengambilan keputusan kelompok dapat memakan waktu yang lebih lama dan membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada pengambilan keputusan individu. Materi selanjutnya yaitu model analisis SWOT pengambilan keputusan. Yang pertama, sejarah analisis SWOT. Analisis SWOT diperkenalkan pertama kali oleh Kenneth Andrew pada tahun 1963 pada sebuah simposium tentang business policy di The McKinsey Foundation for Management Research. Kenneth Andrew memperkenalkan analisis SWOT dengan 4 kuadran yang menggunakan metode kuantitatif. Kemudian pada tahun 1982, Hans Rosling dari University of San Francisco mengembangkan analisis SWOT klasik yang menggunakan metode kualitatif. Yang kedua, pengertian analisis SWOT. Salah satu metode analisis situasional yang menitik beratkan pada identifikasi beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, organisasi, ataupun lembaga. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan, organisasi, ataupun lembaga tersebut dalam kondisi yang ada pada saat ini. Yang ketiga, analisis SWOT sebagai alat formulasi strategi. Analisa yang didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan. Materi terakhir yaitu model analisis SWOT pengambilan keputusan. Yang pertama, sejarah analisis SWOT. Analisis SWOT diperkenalkan pertama kali oleh Kenneth Andrew pada tahun 1963 di sebuah simposium tentang business policy di The McKinsey Foundation for Management Research. Kenneth Andrew memperkenalkan analisis SWOT dengan 4 kuadran yang menggunakan metode kuantitatif. Kemudian pada tahun 1982, Hans Rosling dari University of San Francisco mengembangkan analisis SWOT klasik yang menggunakan metode kualitatif. Kedua, analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis situasional yang menitik beratkan pada identifikasi beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, organisasi, ataupun lembaga. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan ataupun organisasi ataupun lembaga tersebut dalam kondisi yang ada pada saat ini. Yang ketiga, analisis SWOT sebagai alat formulasi strategi adalah analisa yang didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan ataupun strengths dan peluang opportunities, dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan. Secara ancaman, proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Demikian, perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan, kelemahan, peluang, ataupun ancaman yang ada pada saat ini. Yang keempat, peranan SWOT sebagai bagian dari analisis manajemen resiko.
dan hubungan dengan manajemen pengambilan keputusan. Beberapa organisasi, profit maupun non-profit, telah mempergunakan SWOT ini sebagai salah satu alat analisis mereka, seperti IPB dalam pembuatan rencana strategis untuk tahun 2008 sampai 2013, sehingga dengan mempergunakan SWOT sebagai dasar analisis perusahaan dalam mengambil keputusan, maka diharapkan SWOT juga memungkinkan untuk dipergunakan sebagai salah satu model yang representatif dalam menganalisis manajemen risiko ataupun perusahaan. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang rasional dapat membantu individu ataupun organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih baik, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.